Selamat malam teman-teman. Kembali hari Rabu ini, Rabu bercerita. Saya akan, sebentar. Sebentar ya. Sedikit. Oke. Hari ini Rabu bercerita akan bersama teman saya, sahabat saya, keluarga saya di Eating Reorder. Beliau domisili di Surabaya. Jadi kita sekarang terkoneksi dari Jakarta. Saya jadi di Jakarta teman-teman, dan beliau ada di Surabaya. Kita menunggu tersambung. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada sedikit gangguan. Hai Coach, selamat malam. Hai. Malam. Halo. Akhirnya Dengar tersambung juga suara? Coach. Iya, terdengar aman, Ya. luar biasa. Thank you banget Coach Yulia. Masihkah tersambung gitu? Hai, udah ya, Mas ya. Masih. Yeay, bersyukur banget. Thank you banget Coach Yulia sudah menyediakan waktunya malam ini untuk berbagi cerita dengan teman-teman mengenai perjalanan hidup cerita Coach. Ya, Nah, sama-sama. teman-teman, yes, thank you Coach. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah bilang, saya perkenalkan dulu. Teman adalah Coach Yulia. Beliau sudah menyelesaikan program Eating Disorder tentunya, dan mengambil kompetensi sebagai Coach Eating Disorder, karena kita sama-sama ingin membagikan kabar baik ini ke semua orang ya Coach ya. Nah Coach, Ya, boleh benar. dong di-share di awal ceritanya Coach, bagaimana bisa dipertemukan dengan Eating Disorder? Boleh. Jadi awalnya itu lagi dalam masa nggak gendut banget gitu ya, Oke. cuman lagi masa nggak nyaman gitu di area ini gimana sih cara nurunkan gitu kan. Terus Yes. tiba-tiba ada sesama educator Yes. sama-sama di satu. Sebenarnya kita udah lama ketemu, tapi dia di Jakarta, saya di sini di Surabaya. Lalu dia itu saya lupa dia tuh pasang status atau apa, saya komen. Yes. Tiba-tiba dia cuma bilang, aku udah turun loh 9 kilo gitu kan. Jadi Oh, kan waktu itu, wow itu kok pas banget gitu kan. Jadi akhirnya, iya ini coba deh gitu. Nah tapi nggak segampang sekarang ya. Kalau iya. eating reorder ada batch Ah, tunggu apa ada yang buka boleh join gitu ya. Kalau kalau betul. waktu itu Kita nunggu ya Coach waktu ya, itu di ya waiting. saya nunggunya lama, betul, waiting list. Aha. Itu pun sebenarnya diajar sama eating reorder itu sabar gitu kan. Oke. Waktu itu saya sudah bilang nggak peduli lah, nggak bisa ya udah. Ngapain saya mesti tunggu? Kalau nggak salah itu di bulan Agustus. Agustus Terus saya di 2022. 2021, Oh, 2021. Oke. 2021. Lalu saya DM nih foundernya. Jawabannya santai banget. Lagi maintenance loh. Kalau lagi nanti mau maintenance, bukannya kapan? Januari 2022. Oh, lama banget gitu kan. Iya, Ya, ya. padahal saya cuman beda sehari kalau nggak salah dalam closingnya ini. Jadi akhirnya ya udah nggak, kalau orang Jawa, orang Surabaya bilang nggak PTM ya udah nggak apa-apa gitu, Oh, nggak EGP apa-apa gitu ya. kan gitu. Ya Kayak gitu. udah, saya sudah nggak mikirkan program eating reorder lagi, Ya. udahlah. Tapi berjalannya waktu ternyata saya di Japri kalau Yes. buka batch gitu. Oke. Ya saya otomatis oke lah gitu Masuk ya. kan. Betul. Tanpa tanpa ekspektasi seperti apa, harus gimana. Waktu itu kan nggak dikasih tahu harus seperti apa, tapi akhirnya disuruh join. Yang saya senang dari eating reorder itu tidak menarif berapa harganya. Itu yang saya Oke. senang karena jujur di dalam budget saya nggak ada lah yang namanya harus jutaan atau bahkan kalau 1 juta aja repot gitu ya. Nah, akhirnya Benar. saya join dengan pikiran ya udah turun ya udah ya enggak ya udah. Itu sih pertama. Itu tapi berjalannya waktu sampai saya jadi coach itu
Oke. momen di depan itu membuat saya, oh, saya harus belajar sabar dan ikhlas. Itu Hmm. sih. Dan Yes. itu juga yang di apa ya, yang sering digaungkan bahwa kita harus sabar dan ikhlas. Bukan harus ya. Kan, Kita sabar dan oke, ikhlas dalam benar, menjalankan apapun dan bersikap netral kan seperti itu. benar. Ya, itu awalnya Oke. gitu kan. Jadi akhirnya join eh di awal itu saya tidak menyadari kalau sekarang kan udah dibilang pola pikir dalam pola makan itu sudah jelas ya. Tapi Benar. kalau di batch-batchnya kita nggak ada yang dibilangin pola pikir dalam pola makan. Jadi eh, kita nggak ngerti ternyata itu merubah mindsetnya kita secara nggak langsung gitu. Jadi Baik. saya waktu itu berpikiran, kenapa saya nggak turun ya sudah 1 bulan, nggak ada progres yang sangat signifikan banget Signifikan. dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Setelah itu baru di bulan kedua, ketiga, keempat, kelima baru nyamannya di bulan kedua udah nyaman. Oh iya, saya nggak boleh bandingkan karena di dalam grup WhatsApp Eating Reorder kita saling membangun, saling berbagi resep, saling berbagi cerita lah intinya seperti itu coach. Yes. Dan sangat support gitu sih. Keren. Nah, coach, eh, yang saya tertarik sebenarnya ya, pada saat awal kan tadi coach bilang, oh saya nggak dari rekannya coach di di statusnya tadi hanya bilang ikut eating reorder gitu kan. Tapi seperti apanya, ngapainnya, berarti sama sekali Nggak blank, sama blank. sekali Jadi blank. cuman bilang, dia nggak bilang program Eating Oh Reorder loh. Dia enggak, cuma bilang, aku turun loh. Aku turun oke, loh 9 kilo. Saya tahu beda-beda porsi tubuh saya dengan porsi ya, beliau. Beliau memang lebih tinggi, tinggi, oke, lebih besar gitu kan. Cuman dalam pandangan saya, dia turun 9 kilo ini sangat luar biasa gitu. Padahal dia baru jalanin awal-awal kok itu. oke. Jadi, Nah, wow, keren gitu ya. Aku sampai bilang, ya udah aku coba deh gitu. jadi masuk ikut tanpa ada tahu seperti apa. Nah, tapi ekspektasinya coach sendiri pada saat di awal apa yang diharapkan dengan program ini? Niatnya apa nih? Awalnya cuman karena kan awalnya Ah, awalnya kan bingung dengan berat badan. oke. Itu aja berarti ya. Itu pandemi kan. Di pandemi Gitu. saya nggak naik coach. Jadi di Oke. pandemi, pada saat pandemi itu saya nggak naik berat badannya meskipun Hmm, saya baru masuk dapur belajar oke. masak dan lain-lain gitu ya. Kreativitas muncul. Yes. Cuman waktu itu punya punya apa perspektif tuh, ih ini udah apa ya, bukan jaga makan, tapi makan saya nggak, Nggak ya ada loss. yang enggak karuan, enggak tapi loss. Oh, nggak loss ya. Oke. Tapi kenapa menurut saya nggak loss? Tapi nanti coach akan tahu di lossnya di mana. Oh, iya. Tapi kenapa saya nggak turun-turun Oke. gitu? Saya sempat ikut diet, Gitu ya. beberapa diet gitu ya. Iya, iya. Nah, untuk ngulang diet yang sama, Yes. saya perlu kayak perlu usaha dalam diri, which is itu gagal pastinya. Nggak bisa seperti pertama kali kita mau start satu program gitu. Itu sih. Jadi ya saya ikut itu ya udahlah. Oh iya ya turun ya udah, nggak turun ya udah gitu. Tapi saya tidak tahu dia tuh program eating reorder itu bagaimana. Bahkan timbang-timbang itu saya nggak tahu sama sekali gitu. Oke, jadi seperti Itu itu sih. teman-teman. Jadi Coach Yulia awalnya nggak ngerti banget mau ngapain dan anyway Eh, karena beliau mau tadi, ya udahlah ikut aja. Nah, Coach, betul. oh iya saya lupa perkenalkan. Coach Yulia ini teman-teman adalah seorang profesinya di bidang edukasi ya, Coach ya. Which is Betul, kurang lebih betul. kalau kalau pekerjaannya 9 to 5 gitu ya, atau jamnya jam berapa biasanya? 7 sampai jam 3 sih. Oke, 7 Tapi sampai jam 3. itu formalnya ya. Formalnya ya. Tapi more than that. Oke, nah ini yang mau ditanyain sebenarnya, karena kan berbagai banyak profesi yang kemarin saya ajak teman-teman untuk bercerita gitu ya. Tentunya teman-teman di sini mau tahu kiat-kiatnya apa sih yang dilakukan oleh seorang coach Julia untuk preparation. Karena di sini pasti ada teman-teman nih yang mungkin sudah ikut eating reorder terus nanya preparationnya apa ya, atau mungkin ada yang ngulang lagi katanya. Kendalanya di mana?
di meal prep-nya. Nah, kalau coach sendiri, tipsnya gimana nih coach? Jujur aja kalau tipsnya meal prep itu, ini kan memang udah ada gramasinya Yes. gitu ya. Nah, awal-awal memang saya ikut gramasi gitu, tapi kalau misalnya saya nggak sempat, Ya. kadang kan bukan hanya saya ya, jadi keluarga juga ikut sebenarnya secara nggak langsung, tapi Oke. tidak tidak se-straight Yes, dengan yes, yes. saya gitu kan. Kalau kami kan setengah sendok oil dan lain-lain. Betul, betul, Nah, kalau saya nggak sempat itu, kan timbangan udah ada, udah tahu betul. gramasinya. Usually juga suami itu bisa Oh, bantu. oh Tapi keren. kalau saya Support ya. saya nggak punya waktu, ya saya nggak punya waktu gitu. Saya cuma bilang, tolong ini nggak usah pakai ini, langsung pakai air aja, pakai bawang bombay, pakai ini, udah selesai itu aja. Saya nggak perlu yang neko-neko harus kayak di restoran yang mahal-mahal gitu Yes, loh. yes, yes. Lalu ada menu-menu yang di-share di grup itu Mm. saya bintangin terus saya coba ikutin. Seperti itu sih. Tapi paling paling enak kalau bagi orang-orang yang sangat-sangat super sibuk itu lebih Ya, baik kayak dibikin kalau weekend free ya. dibikin meal prepnya lebih baik di weekend jadi bisa dibagi. Karena Ditaker-taker kan gitu menu itu per cepet dua ya. minggu. Betul. Betul, menu itu per 2 minggu. Tapi kenapa mesti ditimbang di awal? Nantinya ujung-ujungnya adalah kita bakalan tahu porsi kita seberapa nantinya tanpa kita menimbang di Oke, ujungnya, di betul. ujung perjalanan nanti gitu kan. Dan nggak mungkin kita masa udah selesai 5 bulan terus kita masih Sama. nimbang-nimbang nih kan nggak seperti itu gitu loh. Itu Jadi sih. yes. Jadi teman-teman yang tadi disampaikan Bang Coach Yulia, jadi di balik apa challenging-nya nimbang-nimbang tadi sebenarnya ada maknanya. Jadi dengan kita Betul. nimbang, mata kita ngelihat porsi seperti itu dan selalu kita lakukan berulang-berulang sehingga kurang lebih pada saat misalnya nanti kita makan dimanapun gitu ya kita sudah tahu takarannya seperti Kita udah apa tahu. Betul, kebutuhan kita. betul. Keren banget coach ya, luar biasa. Iya, Dan tadi iya. boleh tuh teman-teman dicontoh. Coach Julia minta tolong suaminya loh. Keren. Itu bisa Tapi jadi tuh sebenarnya anak-anak juga ikut sih. Kalau oh gitu. betul betul. Oh, oh. Nah, itu lagi tuh Jadi tadi. kadang kalau Ya coach, gimana kalau coach? anak saya masak, saya Ah. cuma ngingetin minyaknya gimana. Oh, saya cuma gitu. Tenang mah gitu. Hai. Keren, keren. Jadi benar juga Iya, ya iya. yang selalu kita diajarin ya coach ya bahwa kalau satu rumah sorry, satu orang itu tobat, seisi rumah selamatkan ya. Luar biasa banget. Iya, iya benar, benar. Keren, keren. Nah, coach, ini sekarang tentunya sudah selesai program meeting reorder gitu ya dan sama tentunya kita karena kita mau berbagi ini dengan teman-teman di luar sana sehingga kita memilih untuk tetap berada di lingkaran eating reorder gitu kan ya. Nah, apa sih sebenarnya yang coach dapatkan atau coach alami rasakan dengan coach hadir lagi di eating reorder tapi bukan sebagai member. Kan awalnya kan kita sebagai asisten coach ya, yang nemenin coach Roy eh, sama-sama ya kalau kita selalu bilang coach Roy sebagai tour guide-nya ya, kita sama-sama Iya. nemenin beliau untuk mengantarkan teman-teman dari titik ini ke titik sana. Nah, apa yang coach dapatkan selama menjadi asisten coach itu, coach? Pertama itu pastinya ilmu yang nggak stuck di situ ya. Banyak hal-hal yang di-remind kembali pada saat coach ngajar, kita dengarkan gitu ya, karena kita asisten coach gitu ya. Yes, yes. Sama dengan pada saat kita jadi member. Jadi kita itu kayak mereview pelajaran, mereview materi yang udah Yes. pernah kita dengarkan berkali-kali dan itu nantinya tertanam di pikiran, lalu kita lakukan gitu. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau jadi as coach atau coach itu enaknya adalah kita nggak stuck di 5 bulan itu. Jadi kita berkembang terus gitu. Jadi selalu apa ya up to date dengan apa ya
perkembangan gizi dan lain-lain lah ya. Baik, Maksudnya baik. kita bisa belajar tentang kalori lebih banyak, belajar tentang em, hitungnya, Eh, gramasinya seperti apa. Lalu sebenarnya yang paling enak itu adalah kita banyak eh, teman dimanapun meskipun kita tidak bertemu secara fisik dan mereka adalah alumni 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 termasuk as coach dan coaches yang sangat eh, baik hati gitu ya, amin. supel, mau berbagi, tidak pelit gitu ya dalam ilmu, dan saling support itu yang pasti gitu ya, di grup komunitas gitu ya. Jadi kita nggak lost track dari program ini gitu. Jadi kenapa sih pengen jadi coach itu sebenarnya awal karena saya satu visi dan misi dengan program Inti Reorder, berbagi berkat lah tanpa Amin. melihat apa sih yang akan kita dapat dari memberi terbaik buat orang lain. Benar. Jadi Nah, intinya we give aja kindness to everyone, blessing tanpa berharap sesuatu sebagai timbal balik. Itu yang pertama. Untuk jadi coach itu saya ingin memperlebar kapasitas dalam pertemanan, yes, dalam yes, ilmu. Ya itu so far seperti itu dan teman-temannya sangat-sangat great gitu. yes, Nggak yes, yes, nggak yes. nggak nggak kayak aku punya ilmu gini ya aku tutup buat aku nggak gitu gitu sih. Jadi teman-teman kalau tadi aku coba summary-in yang tadi Coach Julia bilang, satu tentunya kita ketemu banyak orang gitu ya. Ya Kita ketemu orang yang punya visi yang sama dan juga semakin mengingatkan kita sebagai apa namanya? Oh, kalau misalnya hilaf gitu ya Coach ya, ya kita ya penting untuk itu kembali lagi karena ada teman-teman yang sama. Kalau saya ngutip eh, apa perkataan salah satu coach itu saya ingat siapa ya? Waktu coach Maitra pernah bercerita, kita walk the talk gitu ya. Kita omongin ya kita jalanin jadinya karena kita kasih betul kasih apa suggestion ke teman-teman ya pastinya kita perlu jalankan. Jadi lebih ngingetin ke diri kita lagi iya supaya ya tetap di sana coach. Nah betul coach betul betul. selain tentunya tadi pastinya kan coach dapat bonusnya dong. Sehatnya iya, bonus berat badannya juga pasti dapat. Hal yang lain yang coach terima, alami setelah ikut menyelesaikan program, terus di masa menemani teman-teman sebagai assistant coach, apa yang coach dapatkan? Eh, Perubahan apa? Belajar bersikap netral terhadap sikon apapun sebenarnya. Meskipun saya juga masih belajar ya. Yes. Jadi ada momen-momen mungkin saya diingatkan sikap netral. Ada momen-momen pada saat saya menghadapi satu kondisi Ya. saya cuma tahu oh ya ini saya harus bersikap netral. Lalu yang kedua Oh itu banyak ya, yang keren. banyak. Yang kedua itu semakin banyak hal yang ada di dalam pikiran yang maksudnya itu kreativitas itu keluar terus gitu loh. Jadi sampai kayaknya aduh stop dong gitu. Yes. Jadi waktu saya bikin planning apa, Yes. betul. Saya lagi bikin planning apa, oh pop up. Oh kenapa enggak kayak gini aja? Terus planning apa Nah. di pekerjaan ya? Kenapa enggak seperti ini aja gitu. Jadi memang mindset itu yang merubah sih. Jadi perubahan mindset itu ada. Jadi Keren. ini bukan hanya pola makan ya. Jadi manakala Yes. pola pikir dalam pola makan, pada saat kita pola pikirnya bagus terhadap makanan, itu bukan hanya efeknya di makanan, tapi ternyata di sisi pekerjaan, di sisi kita menghadapi satu masalah, mau dimanapun lah ya, terhadap teman, terhadap eh, atasan, terhadap sesama pimpinan, terhadap orang-orang yang kita temui, itu bisa lebih
lebih bersikap netral, bisa memposisikan diri apa ya? Ya netral gitu Netral. ya. Jadi Yes. mm-mm, tidak kayak gini dan tidak punya pemikiran satu hal yang saya tahu abandon itu Oke. satu value selain integritas ya. Kalau integritas you have to be there dimanapun kamu berada, kamu harus Agree. punya integrity yang luar biasa. Agree. Tapi yang abandon itu adalah kalau misalnya Coach Dana, oh sudah jadi coach yang seperti gini, sabar dan gini-gini, saya sangat berterima kasih punya teman seperti Coach Dana dan tidak punya yang namanya iri hati. Kok kenapa dia gitu ya? Gitu. Malah justru dari coaches yang ada kita belajar, oh ternyata orang ini seperti ini, kita ngambil. Jadi intinya itu kita belajar sikap positif dari seseorang, bukan sikap negatif yang kita eh, perlihatkan atau kita keluarkan dari dalam diri gitu. Jadi if Coach Dana bisa di dalam posisi seperti ini, saya senang karena punya coach seperti Coach Dana, tapi di sisi lain, oh ya, saya pasti nanti juga akan seperti Coach Dana, seperti gitu. Bukan yang, ih Coach Dana kok begini ya orangnya. Oh enggak. Kita tidak belajar negativity di sini. Kita Yes. belajar positivity. Jadi Itu teman-teman sih yang yang tadi Coach Julia bilang banyak banget yang didapat gitu ya. Teman-teman tadi dengar semuanya. Mau disimpulkan saya agak bingung mau mulai dari mana. Teman-teman nanti bisa dengar lagi. But anyway, teman-teman satu hal yang teman-teman perlu sadari adalah kan kita belajar makan di eating order. Nah, dari belajar makan itu teman-teman yang tadi Coach Julia bilang, pola pikirnya dilatih. Karena dengan makan aja kita berhasil. Ya, teman-teman di yang sedang nonton ini juga yang sudah mengikuti eating reorder berhasil. Tentunya teman-teman bisa gunakan karena kan itu kan pakai pikiran yang sama ya coach ya. Pikiran itu yang kita gunakan setiap hari. Nah, dimakan aja kita bisa. betul betul. Tentunya kita bisa lakukan banyak hal. Nah, coach, yang terakhir, yang terakhir aja kata iya iya ya. Coach, gini, eh, apa sih yang bikin coach Julia akhirnya memutuskan untuk saya mau deh ambil kompetensi menjadi seorang coach rating lagi kan salah kan menjadi seorang coach eating disorder apa yang faktor pushnya apa dari coach Yulia? Faktornya apa ya? Karena jujur aja sertifikat kompetensi sebagai coach itu kan bagi saya itu saya nggak punya pemikiran yang muluk-muluk ya. Jadi cuman ngikutin karena saya pengen dapat ilmu sebenarnya seperti itu. Soft skill ya. Hmm. Jadi ceritanya adalah ini nambahin soft skill kita ya, benar ya coach? Oke gitu. Meskipun ada harga yang dibayar gitu ya. Yes. Jadi tapi saya nggak melihat itu sebagai beban karena dan saya juga nggak kepikiran mau jadi coach sebenarnya. Tapi kan Gitu. waktu sertifikasi itu kan pasti ditawarin gitu ya. Mau nggak? Mau buka batch nggak? Kalau nggak buka batch sebenarnya juga nggak apa-apa. Oke. Tapi yang saya pengen itu belajar sertifikasinya memang. Jadi belajar untuk nutrisi, belajar handle klien gitu-gitu ya. Yes. Jadi actually sebenarnya untuk diri sendiri sih. Jadi kalau misalnya saya dulu orangnya nggak suka baca buku misalnya gitu ya, dari sini Jadi. kita jadi gitu ya, jadi baca buku, jadi belajar hal-hal yang dulu kita bukan ndak suka gimana ya, tapi itu merubah gitu. Jujur aja tiga buku itu adalah yang berhasil saya baca sampai terakhir dalam jangka waktu berapa hari doang. Padahal kalau untuk satu buku itu sangat-sangat lama kan seperti itu. Karena saya jujur saya orangnya audio. Oke. Nah kalau audio itu kan dia senang dengar, bener ya. Benar. Tapi kalau untuk baca dia kurang. Nah ini dibalik gitu. Jadi akhirnya oh ya jadi pengen baca. Oh ya ini menarik ternyata. Jadi itu mindset yang berubah waktu saya masuk
verifikasi sih seperti itu. Jadi lebih ke untuk pengembangan diri juga sebenarnya karena Coach Yulia sebenarnya Betul. awalnya nggak pernah terpikir. Kan udah pernah lihat ya Coach Roy seperti apa gitu ya. Terus juga Mm. apa yang dilakukan beliau. Belum pernah terpikir ke sana. But anyway, beliau sudah hadir di sini dan beliau sudah buka kelas juga. Coach, next class buka kapan? Belum tahu karena kan Oh, ini masih masih saya ini ya, lagi masih kan rahasia masih katanya rahasia. Nanti tunggu teman-teman, teman-teman dipantau nanti Instagramnya Coach Yulia untuk nantikan apa namanya jadwal tayangnya untuk next coach-nya. iya Coach Dana kan juga sebentar lagi kan. Gitu. Anyway, thank you banget Iya, nih Coach Yulia mm-mm. untuk waktunya, untuk Sama-sama. tanya dan tentunya harapannya apa yang kita bagikan ini bisa dapat apa teman-teman punya gambaran bukan hanya di pola hidup sehatnya juga dan buat Mm-mm. teman-teman di sini yang mungkin tadi sempat dimention sama Coach Yulia mental berkelimpahan tadi karena terkadang teman-teman berbagi itu tidak selalu materi loh sebenarnya. Betul, Apa yang betul. kami alami, apa yang kami dapatkan itu juga bisa dibagikan. Karena kita sama-sama yakin bahwa semua orang itu bisa sehat kok. Gitu ya Coach. Ya. Nah Mm-mm. Coach, sebelum kita akhiri pertemuan kita Coach Yulia ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Ya kita belajar sih sampai sekarang gitu ya. Tapi yang saya tahu adalah saat pola pikir kita terhadap makanan itu benar, maka terhadap kehidupan pun kita dapat menjalaninya dengan sehat dan bahagia dan dapat berbagi buat orang-orang sekeliling gitu aja sih. Jadi untuk pola-pola makan buruk dulu, terutama tubuh ya. Ya. Tubuh itu ternyata kalau asupannya baik gitu ya, maka kehidupan kita menjadi cerminan baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Amin. Banyak hal yang dibukakan secara fisik akan kelihatan, secara mental akan kelihatan, secara sikap pun akan terlihat. Seperti itu, Coach. Oke, thank you banget loh Coach untuk ceritanya. Ya, Anyway, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman iya. semua, kita ketemu lagi minggu depan di hari Rabu tentunya di Rabu Bercerita. Thank you Coach Yulia, thank you teman-teman. Thank you. God Bye-bye. bless. Bye-bye.